Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Titik Temu bersama saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Video tadi menggambarkan yang sebenarnya kita udah lupa pasti. Masyarakat Balikpapan sekitar apa juga sudah lupa. Tapi kita semua diingatkan di penghujung bulan September tahun ini dengan kecelakaan di Tol Bawen yang juga viral. Tribun Kaltim membawa isu itu kemudian mengingatkan kembali. Acara ini sebenarnya judulnya sudah direvisi. Sebelumnya berjudul soal
insiden rapak menghantui warga Balikpapan. Tapi judul itu tidak optimis. Maka judul ini diganti pagi ini menjadi mencari solusi di tanjakan rapak. Dan hari ini spesial di titik temu yang live di Tribun Kaltim Official dan tribunkaltim.co. Sudah ada 3 narasumber yang bakal kita ajak discuss untuk mencari solusi tanjakan rapak. Yang pertama narasumber kita Pak Fadli dari Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat pagi nih. Menjelang siang. Siap, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Edward Skenda Putra, Pak Edo. Siap. Dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Pak Doni Arman dari Kepala Sub Bagian Pelayanan PT Jasara Harja Balikpapan atau Kalimantan Timur? Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Semua pemirsa. Siap. Kita live, Pak, ya di Tribun Kaltim Official dan tribunkaltim.co fanspage-nya. Nah, kita ngomong rapak ini tentu tidak bisa kita mulai dari Dewan ini. Ini harus kita mengingatkan masyarakat lagi dari Dinas Perhubungan, Pak. Apa sih, Pak, yang terjadi dengan rapak? Kita ingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang ada biar masyarakat kita yang gampang lupa tuh ingat. Pak Edo. Iya, makasih Mas Ibnu bahwa kejadian rapak ini bukan 1-2 kali. Betul. Ya. Artinya sudah ke 13 kalinya. Berapa? 13 kalinya. 13. Astaga. Yang diawali pada tahun 2009, 31 Maret 2009, di mana terjadi korban 3 meninggal, 7 luka berat dan 4 luka ringan. Kemudian yang terakhir adalah yang 15 Mei 2023. Nah, jadi pemerintah kota sendiri terkait dengan muara rapak ini kebutuhan rekayasanya sudah lama diusulkannya. Jadi sebelum tahun 2009 itu usulan tentang pengembangan jalan itu sudah lama. Hanya saja jalan ini kan berbarengan dengan jalan provinsi dan jalan nasional. Ya. Sehingga diusulkanlah ini ke provinsi dan nasional. Sebagaimana kita tahu bersama, kejadian tanggal 21 Januari itu sudah ada KMKT yang turun ke lapangan, termasuk juga dari Kementerian PUPR, di mana rekomendasinya mereka adalah pembuatan underpass. Sementara usulan kita dari pemerintah kota itu adalah flyover. Jadi memang anggarannya tidak sedikit, hampir lebih kurang 189 miliar untuk pembuatan flyover itu. Nah, terakhir insunya malah justru jalan itu bukan jalan nasional lagi, dari kilometer 0 ke kilometer 3,5 itu udah jadi wewenang jalan provinsi. Nah, semoga nanti ini kita masuk menjelang anggota Dewan baru, nanti Pak Fadliano lain lah. Jadi bisa jadi terserah mau underpass atau flyover, yang penting itu jadi itu barang. Intinya ya gitu, Mas Ibnu. Wacananya adalah itu harus underpass atau flyover. Kenapa, Pak? Ini masyarakat tahu sebenarnya itu turunan yang, tapi kalau yang ngomong Dinas Perhubungan pasti lebih pas. Kalau rekomendasinya kita, skala kajian kita itu mengusulkannya adalah flyover. Flyover? Iya, pertama adalah itu turunan rapak, panjangnya adalah 650 meter. Turun terus? Arah turun itu lebih kurang 650 meter. Sehingga kalau mau underpass, sebenarnya banyak juga kendala di situ, bahwa di rapak itu ada persilangan pipa minyak Pertamina. Kemudian yang terakhir ditambah dengan jaringan gas. Jaringan gas. Kalau underpassnya itu mau ditanam berapa? Tekanan tinggi ya? Iya. Nah, itu yang jadi persoalan juga. Tapi kalau flyover secara desain, secara DD, secara kajian itu sudah ada semua. Tinggal yang mana akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi nantinya. Baik, ini biar jelas juga, ini kan seringkali kita discuss di warung kopi dimanapun nanti ada flyover. Tapi fungsinya, Pak, flyover itu apakah yang escape kendaraan berat atau gimana ini pembagiannya nanti? Iya, memang fungsinya nanti kan itu jadi 2 lajur. Fungsinya juga tetap sama. Jadi arah dari rapak itu yang akan diteruskan ke Karanganyar. Dari turunan rapak diarahkan ke Karanganyar. Ke minyak itu ya? Itu juga yang dari Karanganyar. Karena kendaraan itu kan yang paling, kendaraan berat kita itu kan kita ada pintu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa regulasi yang harus kita tekanin sebenarnya, yang secara fasilitas kita belum punya. Kalau kita memang
fasilitas itu dipenuhi. Contoh misalnya terminal angkutan barang. Sebenarnya kalau terminal angkutan barang itu terrealisasi, ini juga anggarannya nggak sedikit, lebih kurang 170 miliar. Jadi kalau angkutan barang itu terrealisasi, maka tidak ada lagi kendaraan berat yang akan masuk dalam kota. Beberapa kota-kota di Jawa itu kan selain jalan trans antar provinsi yang dilewatin kendaraan berat, selebihnya nggak ada. Semua masuk di terminal. Bali pun yang sebesar itu juga dia masuk ke terminal. Jadi yang masuk itu hanya kendaraan engkel, sehingga tingkat kendaraan besar kecelakaan itu ditambah dengan kendaraan kita kan suka overdimensi yang masuk ke dalam kota. Nah, ini juga menjadi bagian persoalan-persoalan kita gitu. Oke, saya agak sedikit kupas dulu Pak sebelum kita melebar kemana-mana. Pak, kalaupun underpass atau underpass kita skip ya, karena memang itu tidak memungkinkan, ada pipa gas macam-macam. Kita flyover Pak skenario-nya. Tapi melihat yang saya tahu ya, nanti Dinas Perhubungan lebih paham. Yang saya tahu kecelakaan itu terjadi karena adanya rem blong dan sebagainya. Ya kan, gagal rem. Apakah itu tidak hanya memindahkan insiden Pak kalau terjadi rem blong? Artinya tidak ada momentum untuk menghentikan kendaraan itu hanya memindahkan tempat saja, Pak Edo. Mas Ibnu, kita belajar di beberapa kota yang secara tingkat kecelakaannya rendah, itu karena tingkat pemahaman masyarakat tertib lalu lintasnya tinggi. Jadi kalau kita mau bikin flyover, underpass, apapun satu kendaraan satu jalur pun, kalau cara berkendaraannya tidak tertib, ya sama aja Mas. Tetap aja, saya juga pernah bilang sama teman-teman, mau itu flyover untuk 10 kendaraan berjejer dia lewat, kalau kamu tidak tertib dengan ketentuan yang ada itu tetap. Contoh misalnya yang kejadian terakhir itu kan odol. Yang kendaraan peti kemas tidak boleh bawa tronton, harus pakai trailer. Itu sudah pelanggaran sebenarnya. Jadi ketertiban itu oleh keseluruh masyarakat pengguna. Jadi pengguna jalan, pengguna angkutan, pemilik angkutan, termasuk operator di pelabuhan. Dia juga harus bertanggung jawab. Kau kenapa itu? Sudah tahu ketentuan kita itu peraturan menteri. Ada undang-undangnya bahwa kendaraan tronton, kendaraan peti kemas itu tidak boleh dibawa oleh pakai tronton. Kenapa dikasih? Itu kalau kita telusurin kena semua itu. Iya kan? Walaupun pada ujungnya. Yang kedua, kendaraan overdimensi itu keluar dari Jawa. Kenapa bisa naik di kapal dan turun di Kalimantan? Apa kerjanya yang di pelabuhan sana? Itu cara gampang itu kalau mau ngomong gitu. Kita terakhir mobil kita terbalik-balik tuh yang odol. Kemarin di Semayang, sebelumnya lagi di Pancokro, itu odol kan? Turun dari pelabuhan Semayang. Pertanyaan saya, dari Jawa, dari Sulawesi, kenapa bisa lolos ke Kalimantan? Yang kerja di sana, di pelabuhan sana itu apa kerjanya? Mudah ini sampai di nasional. Saya mau tanya yang di pelabuhan sana kerjanya apa? Kami belum punya regulasi, Mas. Kalau kami punya regulasi yang kuat, maka kendaraan itu tidak boleh masuk jalan kota. Jadi persoalannya kan di Balikpapan tidak semua jalan kota. Semua ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Yang secara wewenang saya tidak punya. Makanya saya selalu bilang, jikalau undang lalu lintas jalan itu masih kembali ke kami seperti tahun 2005, selesai itu barang. Selesai itu pengusaha. Ini agak dalam ini agaknya karena dikembalikan. Betul memang kalau boleh saya quote, sebenarnya apapun yang terjadi di apa itu tidak semata-mata tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Masyarakat juga punya andil kan, intinya begitu ya. Meskipun kita juga bisa berupaya membuat flyover. Upaya kita lakukan, Mas. Rekayasa kita lakukan, kajian kita buat. Kita juga punya beberapa rekayasa. Nanti kita akan bahas apa sih rekayasa yang akan kita lakukan. Itu ya kira-kira. Nah, rekayasa yang sekarang kalau boleh dilihat juga pun, ini akhir-akhir ini udah lupa juga, Pak. Itu kan saya lihat perhubungan sama lalu lintas kan membuat jalur paling kanan itu. Itu mestinya kan tidak boleh dilewati, Pak. Tapi juga di situ juga, Pak. Orang lupa, Pak, betul. Iya, memang kita itu gampang lupa. Itu sama istri juga kita bisa lupa juga kalau kita nggak sering gitu, ingatin kan. Sama aja dengan itu, kejadian itu juga masih itu kalau kita tidak bolak-balik mengingatkan, makanya tadi ketika rekaman itu diputar, mungkin bisa jadi itu selalu kita ingatkan ke masyarakat. Karena bahwa ini ada resiko di situ. Memang ini belum sempurna, Mas. Kajian itu adalah bukan kajian hanya di sub, tapi kami punya forum lalu lintas. Dari forum lalu lintas angkutan jalan itu kita membedah membedah rapak ini, termasuk
kemacetan di Kota Balikpapan. Ya. Salah satu solusinya adalah memisahkan dua kendaraan itu. Betul. Selain flyover dan beberapa rekayasa jalan untuk R2, kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, salah satunya itu. Nah, kami sepakat bahwa sebenarnya median tengah itu nanti dibeton, pakai beton blok. Oh, oke, Dari lampu pemisahnya merah ya. sampai di atas di kilometer 3,5. Nah, itu dari atas sudah dipisah. Jadi pemisahannya itu hanya saja kan kita ada pelebaran jalan ya. Nah, ini nanti basis anggaran nanti Pak Fadli juga yang nambahin. Kami sudah lebarkan yang di bawah Hotel Borobudur, sudah dilakukan pelebaran oleh Balai Jalan sampai tikungan di depannya Masjid Al-Munawar itu. Nah, itu salah satu yang rekomendasi dari Forum Lalu Lintas untuk melakukan itu, sekaligus beberapa area yang karena simpang 5-nya kita ini kan simpang 5 yang agak nyentrik lah gitu, karena geometriknya kan sudah berbukit, kemudian lalu lintasnya adalah lalu lintas yang mix traffic, karena semuanya masuk kan, roda 6, roda 10, roda 2, roda 4, yang tidak pernah terjadi di kota-kota lain gitu. Betul. Nah, kita semua di situ, ditambah memang kota kita ini kan lagi membangun, salah satunya adalah RDMP. RDMP itu tidak semua bisa dibawa engkel. Kebutuhan infrastrukturnya pasti butuh tronton, pasti butuh. Nah, oleh itu makanya kami bikin kebijakan sebelum pukul 10 malam dia tidak boleh beredar kendaraan itu, kecuali kendaraan yang dilakukan pengawalan oleh teman-teman dari tim lalu lintas untuk menjaga ini. Karena kalau enggak kan dia seliweran juga. Harusnya begitu ya. Ini kembali lagi ketertiban kita kadang-kadang lupa kalau sudah tidak. Itu saja Mas, kita jaga itu masih sering nyelonong. Dan itu dikejar. Itu dikejar. Kadang-kadang anak-anak itu dibiarin aja, dikejar sampai kilo bawah baru suruh balik. Sakingnya itu. Jadi itulah disiplin itu bukan hanya kita yang punya tanggung jawab di situ untuk melakukan rekayasa terkait, tapi disiplin terkait dengan orang-orang yang menggunakan jalan itu, termasuk pengusaha angkutan, ya semualah. Semua kita yang kalau mau selamat gitu kan. Pak Edo, tahan dulu. Kita mau tanya ini perspektif daripada masyarakat yang diwakili oleh Pak Fadli. Bagaimana sih melihat ini Pak? Ada dulu cita-citanya flyover, ada ini tambahan lagi underpass, ada macam-macam dan sebagainya. Ini nggak punya duit atau karena konflik anggaran aja Pak antara Balikpapan, kota, dan kemudian juga kalau kita berharap bisa dari pusat kan, kira-kira begitu kan? Pak Fadli. Iya, jadi kalau bicara flyover sebenarnya sudah ada DED-nya. Ada DED-nya tapi kan nggak ada juga sih. Ada DED, cuma saya nggak tahu dari tahun berapa karena waktu itu saya belum jabat ya. Sama juga Pak Edo juga belum di dinas perhubungan. Jadi terakhir RDP dengan Bapeda, saya sempat sampaikan terkait flyover. Kenapa tidak direncanakan untuk pembuatan karena sudah ada DED. Jawaban dari Bapeda, arahan daripada PUPR pusat itu buat underpass. Ya seperti yang sampai bilang tadi kan underpass ini buat siapa sih? Buat kendaraan beratnya? Atau buat apa? Karena kontur jalan di Simpang 5 Rapak itu tanjakannya luar biasa kan? Betul. Seberapa dalam kita mau belum lagi yang disampaikan Pak Edo tadi di situ ada pipa dan lain-lain. Maksud saya cobalah berkolaborasi dengan benar, ajaklah orang pusat turun ke lapangan, lihat lokasi kita, lihat kontur kita seperti apa. Ini underpass atau flyover yang mau dipakai? Kalau bicara anggaran, saya rasa tidak ada masalah. Artinya ini anggaran ini kan uang rakyat kembali ke rakyat. Kenapa kita harus bikin? Kita bisa bikin multi years kok. Iya. Seperti proyek-proyek yang sekarang itu, kan ada multi years semua dibikin. Bikin aja multi years. Iya. Itu saya sudah pernah juga koordinasi dengan 10 anggota DPRD provinsi, Dapil Balikpapan. Siap juga berkoordinasi, berkolaborasi terkait anggaran. Tinggal polanya diatur seperti apa, kan seperti itu. Salah atau benar Pak? Nanti kalau salah dikoreksi. Bukankah yang namanya flyover itu konfliknya tidak hanya di anggaran saja, tapi ada juga penolakan yang tidak estetik, kemudian mematikan ekonomi di situ, benar nggak itu kira-kira? Kalau ke situ saya kurang paham kalau teknisnya. Cuma yang jelas arahan daripada PUPR dia lebih mengarahkan ke underpass. Oh gitu, jadi ini berbeda konsep ya antara underpass atau flyover. Jadi bingung ini kita mau apa. Saya pernah nanyakan sama Bapeda langsung itu pada waktu itu. Bu, kenapa sih sudah ada DED tapi kita tidak eksekusi? Kalau bicara anggaran kita bisa bikin multi years. Pak, bukan kita tidak mau eksekusi, tapi arahan dari PUPR pusat bikin underpass. Nah kalau mau bikin underpass, kajiannya sudah ada belum gitu loh. Kan banyak hal teknis yang harus dilakukan. Nah salah satunya sebenarnya saya sebelum Pak Edo di Disub saya 2 tahun pertama saya jabat di Bapeda. Itu perdanya udah kita mau buat, udah kita lagi godok. Yang disampaikan Pak Edo tadi apa?
terminal. Terminal itu penting sebenarnya Pak Edo. Kalau anggaran itu tidak masalah, saya bilang. Udah lebih bikin multi-years. Tapi kan demi keselamatan masyarakat banyak. Iya, betul. Kalau ada terminal di atas, lahannya kan sudah punya kita ya Pak Edo? Ya? Sudah. Nah, lahan sudah punya kita akan bangun. Di situ rezeki kebuka gitu loh. Mobil besar nggak bisa masuk, maka rezeki mobil kecil kebuka. Buat yang nyuplai ke kota kan. Kalau yang saat ini kan langsung dengan dimensi yang luar biasa kata Pak Edo tadi, muatannya seperti apa. Contohnya aja lah. Mohon maaf, kontrolnya di mana kata Pak Edo yang di pelabuhan? Yang dari Jawa, dari Jakarta, atau dari mana luar daerah, masuk ke Balikpapan, naik ke tanjakan kita sini aja kalau sudah malam, kadang-kadang nggak kuat. Yang harusnya muatan 18 ton, dimuatin mungkin jadi 25 ton. Nah, itu pengawasannya di mana, kontrolnya? Betul yang disampaikan Pak Edo. Selama ini kan ya mohon maaf, seolah-olah kan Disub kemana gitu loh. Sementara kewenangan Disub itu terbatas. Nggak apa-apa, paling enak nyalain Disub, Pak. Ya paling enak nyalain Disub. Ya, iya, biarin Tapi kan aja. masyarakat kan nggak tahu undang-undangnya seperti apa aturan mainnya. Iya, betul. Kalau haknya Disub sudah dicabut, nggak seperti dulu. Iya. Jadi masyarakat harus paham juga kondisinya. Bukan berarti teman-teman di Disub di pemerintah tidak mau memikirkan masalah flyover atau underpass, itu sudah kita pikirkan. Cuma kan ada kendala-kendala teknis dari pusat yang katanya nggak boleh pakai flyover, harus underpass. Sementara kajian belum dibuat, sementara orang pusat belum turun ke lapangan. Kalau saya saran sih mungkin nanti bisa kita kolaborasi dengan Pak Edo terkait Disub. Kita coba bikinkan kajian atau perlu kita kunjungan lagi ke Kementerian PUPR. Kita konsultasi ke sana seperti apa sih maunya kita ini. Mau dibawa kemana sih rapat? Ini nyambut IKN loh. Kondisi sekarang kita bisa hitung kondisi mobil. Pernah nggak di Balikpapan ini pernah nambah setiap hari mobil motor? Tanya dealer deh berapa keluar setiap hari. Terus kalau kita nggak persiapkan, jalan baru kita belum persiapkan juga loh. Jalan kita masih jalan yang lama. Belum ada pelebaran yang, ya pelebaran ada lah penambahan sedikit-sedikit, tapi jalan baru belum ada. Dan ini harus kita siapkan sebelum IKN. Tahun depan informasinya dari Capil akan ada kurang lebih antara 500 sampai 1000 orang yang akan mutasi ke IKN. Kemungkinan mereka tidak akan tinggal di IKN, saya bilang. Kemungkinan akan tinggal di Balikpapan karena fasilitas kita sudah lengkap. Ke Balikpapan Betul. paling dekat. Nah, itu harus kita siapkan. Dan kalaupun tambah, pasti kendaraan lebih banyak lagi karena logistik datang juga lebih berat dan sebagainya. Salah satunya itu. Sebentar Pak, tahan. Kita masih ada di titik temu dan kita masih bahas soal mencari solusi rapak. Saya sepakat dari dua narasumber pertama mengatakan bahwasanya ini bukan tinggal ini kalimatnya menjadi negatif kira-kira. Kita mesti diingatkan lagi bukan harus dengan insiden yang menewaskan orang. Tapi acara hari ini semoga juga menjadi perhatian siapapun, pemerintah kota, pemerintah Kalimantan Timur dan juga pusat semua dengar bahwasanya ini menunggu betul. DED-nya sudah ada di flyover sebenarnya. Apapun kembali kalau tadi Pak Edo bilang ya pola kita, ketertiban kita juga harus jalan. Tapi upaya itu belum ada sampai sekarang. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Disub pun juga masih diabaikan oleh masyarakat yang sering lupa. Saya minta tanggapan Pak Edo. Kira-kira perlu nggak ini dikejar betul, dimintakan betul oleh pusat tentang keseriusan, urgensi dan seterusnya kita akan tanyakan. Tapi kita akan break 1 menit ke depan, 2 menit ke depan masih di titik temu mencari solusi simpang rapak. Ya, saya memang ada trauma sih dari peristiwa yang lalu itu ya. Ada berapa kali kejadian itu saya, makanya kalau turun dari kalau parkir menunggu lampu hijau ya, itu kadang-kadang saya lihat ke belakang. Kalau ada mobil-mobil mobil besar itu, maka saya takut betul, memang khawatir. Begitu. Tapi tetap dipakai Pak jalan ini Pak ya? Saya kadang-kadang aja, tapi saya kadang-kadang saya mutar aja lewat ke kiri, baru mutar di lewat depan masjid ini, atau saya lewat Gunung Pipa biasanya gitu. Ada harapannya nggak sih Pak supaya mungkin jadi kecelakaan sebelumnya Pak?
Ya mungkin harapan saya mungkin keamanannya lebih ini lagi, lebih terjaga lagi oleh pihak yang terkait lah begitu. Sering kejadian sih tapi kalau yang besar-besar itu saya enggak pernah lihat secara langsung, enggak pernah. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak sepeda motor itu saya pernah melihatnya. Sering sih kejadian di sini, sering aja. Ya sebenarnya sih takut aja, apalagi kan saya di sini kerjanya ya di sini, takutnya ya tiba-tiba aja gitulah. Iya, remblong, apalagi ya takut lah pokoknya karena sering di sini kan. Ya harapannya sih sebenarnya mobil-mobil besar ini harusnya kayak kontainer itu seharusnya kerjanya itu malam aja, jangan siang-siang begini, sore-sorean, malam aja lebih bagus, malam aja sih sebenarnya. Iya, kalau begini kan banyak orang kerja, anak sekolahan, kalau malam kan nggak ada, sepi aja sih. Oke, kembali lagi dengan saya di titik temu, masih bersama Pak Edo, Pak Doni, dan Pak Fadli. Saya mau ke Jasa Raja karena barangkali beliau yang punya KPI untuk menekan pada angka yang santunan kira-kira. Tapi sebelum itu saya mau kembalikan lagi ke dua narasumber kita, Pak Edo sama Pak Fadli. Pak, rencana sudah ada, belum dieksekusi. Kira-kira lupa atau memang ini diabaikan atau kembali ke Pak Edo bahwasanya menunggu masyarakat tertib atau kita menunggu sesuatu yang tidak kita inginkan? Pak Fadli dulu deh. Kalau dari kami DPRD, Komisi 3, kebetulan saya juga baru ya di Komisi 3, baru belum 2 tahun lah. Kami selalu pengen dieksekusi. Pengen cepat dianggarkan, cepat dikerjakan. Makanya saya bilang kalau bicara anggaran, kita bisa bikin multi-year sebenarnya. Oke. Kenapa tidak gitu loh. Kapan? Kalau kami mau segera. Kalau bisa tahun ini sebelum habis masa jabatan kami pun bisa dieksekusi, kenapa harus nanti? Masa mau nunggu ada korban lagi, kita baru mau menganggarkan lagi, kan tak lucu jadinya. Ya tapi kan belum jelas juga antara konsepnya underpass sama Nah itu juga salah satu permasalahannya, makanya nanti mudah-mudahan kami Komisi 3 dengan Pak Edo bisa berkoordinasi lagi, kolaborasi, pergi ke kementerian, menanyakan, ini maunya seperti apa sih, kami mau bikin flyover nggak boleh, tapi diarahkan ke underpass, kajiannya mana, dasarnya apa, ayo bareng-bareng ke lapangan. Yang akhirnya ini program ini udah bisa jalan cepat kan, akhirnya harus ada kajian dan lain-lain. Tapi saya berharap, kami juga teman-teman Komisi 3 berharap sesuai dengan permintaan masyarakat, ini segera terrealisasi. Minimal saat ini sudah dikasih yang namanya pelebaran jalan. Dan mudah-mudahan terusan yang dari Hotel Mahakam naik ke Borobudur cepat terrealisasi juga, pelebarannya sama yang di Paragon di bawah. Paling tidak itu dulu sambil proses kajian dan lain-lain berjalan. Tapi ada action kita di Balikpapan kita. Salah satu teman-teman DPRD yang sudah menganggarkan untuk pelebaran jalan. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita kolaborasi, cepat koordinasi dengan kementerian. Arahnya sebetulnya apa sih? Kami ini mau menganggarkan juga nggak bisa. Kalau kami anggarkan di flyover tiba-tiba kementerian mintanya underpass kan beda. Nah, cuma tetap kembali ke apa yang disampaikan Pak Edo, kerjasama masyarakat juga lah. Iya. Kerjasama masyarakat, disiplin itu bukan berarti hanya pemerintahnya saja harus disiplin, tapi masyarakat juga disiplin. Terkait pengandaraan arus lalu lintas yang saat ini, sampai bilang tadi kan lewat di mana itu, waduh kacau. Saya juga sering bisa lihat lah. Pak Edo, Dinas Perhubungan yang selalu dipersalahkan dalam tanda petik. Urgensinya menurut Pak Edo, ini gimana harus berbuat? Atau didiamkan menunggu? Pertanyaannya sederhana. Apakah kita menunggu insiden untuk ingat lagi? Atau sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah Kota Balikpapan dan pemerintah provinsi. Iya Mas Imno, perjuangan kita itu dari 2005 ya sebenarnya. Untuk rekayasa di flyover. Catat ya, kita sudah berjuang 2005 ya. Yang terakhir itu adalah prosesnya kita di 2010 yang menyusun DED, kajian, AMDAL dan AMDAL lainnya, dan itu udah selesai. Tahun 2020 itu kita udah menyerahkan ke provinsi sehingga
rumornya waktu itu zaman Pak Saiprop itu ada anggaran yang dialokasikan untuk flyover itu. Yang lebih kurang 50 miliar saya dengar. Secara tugas pemerintah kota sebenarnya udah selesai kita lakukan. Hanya saja porsi jalan itu adalah jalan nasional dan jalan provinsi. Sehingga wewenang itu ada di dua itu. Tapi kita mendorong terus proses itu sampai sekarang gitu. Hanya saja kejadian tanggal 21 Januari itu yang muncul KNKT yang menyatakan bahwa dan PU melakukan rekayasa menyatakan bahwa itu underpass. Ya. Tapi perjuangan kita terkait dengan apa yang secara dokumen sudah lengkap itu masih kita lakukan ke provinsi. Apalagi kilometer 0 sampai kilometer 3,5 itu adalah wewenang di provinsi, sehingga sudah sangat mudah bagi provinsi untuk melakukan eksekusi itu. Secara perjuangan kita lakukan. Yeah. Bahkan Pak Rahmat sendiri menyatakan jika provinsi tidak mampu kita juga bisa lakukan sendiri gitu. Jadi kita bisa lakukan untuk pembangunan itu. Hanya yang dibutuhkan adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kan terkait dengan semua stakeholder, setuju atau tidak gitu loh. Nah, persoalannya kan mau pejabat itu provinsi dan pejabat itu pusat itu sering rambut sama hitam tapi pikiran tidak sama gitu. Karena mungkin berbeda tanggapannya kan gitu loh. Jadi secara upaya kita udah tuntas sebenarnya Mas, sudah selesai, tinggal di provinsi atau nasional mau memberikan rekomendasi atau mau membantu kita untuk menyelesaikan itu atau tidak gitu. Baik, saya berharap Pak Fadli, Pak Edo, Pak Doni, titik temu hari ini juga bisa menjadi pelecut ya. Artinya mengingatkan kita semua bahwasanya Balikpapan, Kalimantan Timur butuh ada solusi terkait dengan Simpang Rapa karena bahaya itu mengancam setiap saat dan siapapun bisa menjadi korban berikutnya kan kira-kira. Oke, ada Pak Doni Jasara Harja yang kita mau tanya nih. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dikeluarkan akibat daripada Rapa? Pak Doni Armad, silakan. Iya. Terima kasih Mas Ibnu. Jadi kami dari Jasara Harja senantiasa Mas untuk selalu mendukung upaya-upaya untuk mengurangi angka kecelakaannya. Khususnya kalau di Balikpapan ini yang cukup viral ya Simpang Rapa ini. Iya, betul. Ya, karena memang sekali kejadian itu jumlah korbannya bisa dibilang cukup banyak. Betul. Terakhir kita ketahui di tahun 2022 itu tadi info dari Pak Edo adalah 30 luka dan 5 meninggal. Ya. Itu merupakan suatu apa ya? Permasalahan bagi kita. Betul, artinya betul. Kenapa harus ada korban gitu ya? Iya. Ya, itu. Jadi Jasara Harja di sini tidak hanya sekedar kita memberikan santunan, betul. Baik itu meninggal maupun luka-luka. Tapi kita juga proaktif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Apa yang dilakukan selama ini? Untuk Simpang Rapa ini kebetulan kita belum lama ini kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Kita melakukan pemasangan voice announcer untuk di Rapa itu. Voice announcer ya, jadi peringatan suara. Peringatan di suara. perempatan itu. Iya, di atasnya Pak. Di atas. Jadi menjelang turunan itu kita pasang voice announcer yang fungsinya itu untuk mengingatkan kepada pengguna jalan yang lewat di situ untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Istilahnya pencegahan lebih dini. Iya, betul. Mungkin dari supir-supir kendaraan berat kita bisa melakukan pengetesan pengereman dan segala macamnya. Karena kan kejadian ini melihat kasus-kasus yang ada itu kebanyakan karena kegagalan pengereman. Iya, betul. Nah, itulah yang upaya-upaya yang kita lakukan untuk melakukan pengurangan kejadian di wilayah tersebut. Jadi seperti itu Pak. Oke, kalau kita keluar dari Rapa ya, angka kecelakaan tentu teman-teman Jasara Harja punya rekapnya. Berapa jumlah kecelakaan, berapa yang dikeluarkan untuk memberikan santunan. Walaupun ini nggak penting-penting amat ya untuk mereka tahu, tapi paling tidak ini juga menjadi pengingat kita bahwasanya masih banyak loh. Artinya keabaian kita, ketidaktertiban kita itu juga berujung pada sesuatu yang fatal gitu. Ada nggak data itu, Pak Armad? Jadi begini Mas Ibnu, ini untuk diketahui ya bahwa untuk sampai dengan bulan Oktober ini 2023 ini kita untuk Jasara Harja wilayah Kalimantan Timur ini sudah membayarkan santunan kurang lebih 23 miliar Pak Ibnu. Makin banyak berarti makin banyak peristiwa kecelakaan kan gitu kan kira-kira. 23 miliar untuk tahun 2023? Iya. Sampai bulan Oktober? Sampai bulan Oktober ini. Sekaltim tadi ya? Sekaltim. Ya. Dan dari tahun ke tahun ya, trennya itu selalu meningkat. Nah, tren turun malah ya? Itu bukannya turun, malah meningkat.
Makanya kita selalu ikut proaktif dalam kegiatan-kegiatan pencegahan, itu fungsinya untuk itu, Pak. Kampanye dan sebagainya. Kampanye keselamatan, segala upaya, misalkan kita lakukan safety riding, mungkin karena ini kejadian juga banyak didominasi oleh pelajar, kita ke sekolah-sekolah kita lakukan kegiatan melalui program pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Itu sudah kita lakukan, Pak, untuk upaya-upaya pencegahannya. Oke, Pak Arman, saya mau reminder terhadap netizen kita yang sedang nonton live di Tribun Kaltim Official dan tribunkaltim.co terkait kejadian terakhir, Pak. Yang satu meninggal, itu apa yang dilakukan Jasara Harja? Infonya memang tidak ada santunan karena tidak ada ahli warisnya ya, Pak Arman. Jadi untuk yang kejadian terakhir itu di bulan Mei 2023 itu korban memang kebetulan statusnya masih belum menikah. Orang tuanya sudah tidak ada. Karena menurut Undang-Undang 34 tahun 1964, junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, itu diatur ahli waris di Jasa Raja hanya dikenal 3. Atas Suami atau istrinya yang sah, anak-anaknya yang sah, baru orang tuanya yang sah. Jadi samping betul istri atau suami, anak langsung atau orang tua langsung ya. Betul. Jadi adik kakak ke samping itu nggak ada ya? Belum diatur, tidak diatur di undang-undang itu. Jadi hanya kita bayarkan untuk biaya penguburannya saja. Itu diskresi atau memang sudah diatur? Itu sesuai ketentuan Oh, ada ya. Sesuai ketentuan. Tapi tentu kita tidak mau dikasih duit sama Jasara Betul. Harja. Itu kan kita nggak pernah mau. Kalau mau silakan. Yang mau dapat santunan Jasara Harja silakan. Tapi tentu itu kampanye negatif. Sama kalau kita punya sediakan alat pemadam kebakaran. Semoga tidak pernah dipakai kan kira-kira gitu. Jadi istilahnya jangan sampai berurusan dengan Jasara Harja. Jangan sampai berurusan dengan Jasara Harja. Iya. Meskipun urusan Jasara Harja sekarang katanya lebih mudah ya. Betul, Pak. Kita sudah lakukan upaya-upaya pelayanan bagi masyarakat ya. Jadi untuk korban-korban meninggal itu kita ditargetkan dalam 1 hari harus sudah kita bayarkan, Pak. Ya, jadi harus sudah bayarkan. Bahkan untuk korban-korban yang dirawat di rumah sakit itu sudah nggak perlu datang lagi ke kantor Jasara Harja. Kita yang datang. Kita berikan surat jaminannya ke rumah sakit. Jadi pasien keluar itu sudah nggak perlu keluar biaya lagi. Oke. Kalau saya quote berarti Anda berurusan dengan Jasara Harja tentu akan lebih cepat, tapi jangan pernah memakai urusan dengan Jasara Harja gitu. Baik, kita akan kembali ke Rapak dan tentu nggak akan lepas dari Pak Edo dan Pak Fadli juga Pak Arman. Pak, tadi saya sempat mengatakan bahwasanya underpass flyover ini terlepas dari orang ya Pak, itu hanya memindahkan eksiden kalau memang terjadi gagal pengereman. Ini juga terlepas dari ketertiban teman-teman bandara, pelabuhan, teman-teman di terminal dan sebagainya. Pak, saya itu ingat ada escape ketika kita di tol di Jawa. Jadi ketika ada kegagalan pengereman itu di kiri itu ada jebakan pasir. Iya, pasir. Nah, ini visible nggak Pak untuk kita discuss ya, kalau ini soal mereka-reka sesuatu yang simple yang sekarang ini bisa dilakukan dan itu akan bukan memindahkan peristiwa tapi menghentikan peristiwa di situ. Pak Edo. Iya, secara kajian kita malah justru tidak butuh itu. Yang kita butuhkan memang flyover. Karena flyover itu level tinggi jalan kita dari kilometer 400 meter ke atas sampai di Rapak itu dari 0 km ke atas itu tingginya beda, 46 meter kan, tinggi bedanya itu. Sehingga elevasinya berapa? 46 meter. Jadi kalau itu kan kalau ada turunan dia baru disediakan jalur penyelamatan. Ini kan kalau kita bikinkan flyover maka dia di atas dari Borobudur udah levelnya flat level ya? kita ini kan sebenarnya crossing level ketinggian itu kan batasannya hanya maksimum di bawah 200 meter. Kita itu dari sampai di Borobudur aja udah 460 dan itu jalur tingginya memang ada dari kilometer 3,5 itu dia turun dulu baru turun lagi kan. Tapi tarikannya itu 650 meter, Mas. Jadi kita itu masih membutuhkan tetap flyover menurut kita. Menurut kajian di sub. Betul. Itu tetap 500 meter. Sehingga kalau dia juga logikanya kalau dia di jalur kanan, kemudian nanti dia gagal pengereman dia harus lari ke kiri, di kiri pun juga banyak kendaraan. Iya. Yang arah ke Ahmad Yani. Kalau yang dikasih jebakan pasir itu yang kosong itu? Kalau diberikan jalur untuk menghambat itu kan pasti taruhnya cuma di sebelah kiri.
Sementara kendaraan ini mayoritas kan ke proyek kanan. Pertamina, ke Oh, Kampung oke. Baru, ke Semayang. Semua jalurnya ada di kanan. Oke, oke. Karena dia tidak boleh masuk kota kan. Oke, oke. Dia jalurnya hanya boleh jalur itu gitu. Jadi menurut kajian kita visibility-nya adalah Flyover. Karena Yang paling flyover visible, yang paling strategis, yang Iya. paling memungkinkan Iya. adalah flyover dengan Adalah biaya flyover. 189 189 miliar. sekitar itu ya. Iya. Oke. Dan sebenarnya itu nggak Dan itu gede-gede. sudah ada RAB-nya. Nah, sudah ada RAP-nya, tinggal Iya. dieksekusi ya. Hanya tidak sepakat dengan pusat nih, PUPR. Iya. Pak Nah, Fadli. provinsi sih, kemarin provinsi sih sebenarnya. Oh, provinsi Kan kita ya. minta bantuan keuangan dari provinsi kan. Oke, oke, oke. Ini kita minta pertanggungjawaban Pak Fadli ini sebagai orang Balikpapan yang ketika ada insiden juga dipersalahkan, paling nggak dimintain pertanggungjawaban terhadap konstituennya. Nah, kita dorong di acara titik temu ini. Pak Fadli, siap nggak untuk memperjuangkan ini? Harus jadi, Pak. Bukan siap diperjuangkan lagi, sudah diperjuangkan seperti kata Pak Edo. Sebenarnya visi kita itu sama dengan Pak Edo, Oh, iya, sama di Sub. Oke. Kita pengen ada flyover gitu loh. Makanya di kesempatan ini juga, mudah-mudahan sampai ke nasional tadi kata Pak Edo, Siap, didengar siap. pusat. Ya. Mungkin kita agendakan aja Pak Edo. Kita Nah. pertanyakan aja si Kementerian PUPR. Betul. Itu loh, kami sudah ada Ajak DD, ke sini kira-kira. kami sudah ada anggarannya sekitar sekian, kami tinggal eksekusi di Banggar aja nanti kan. Kita tinggal Pak Rahmat juga udah bilang kita berkolaborasi. Betul, betul. Apa sih yang diinginkan Pak Rahmat? Selama itu kepentingan masyarakat, Pak Rahmat juga ACC kok. Tinggal kita buat multiar aja. Kalau provinsi mau bantu, Pak Rahmat bilang apa Pak Edo? Iya. Kita pakai uang sendiri. Anggaran sendiri. Pakai uang sendiri. Kalau Tinggal provinsi rekomendasinya pusat aja. nggak mau bantu senilai 187 bulan, kita pakai anggaran sendiri di Balikpapan. Pak Rahmat siap, tinggal koordinasi dengan DPRD, kita dapatkan di Banggar, udah selesai itu barang sebenarnya. Ya, Yang penting kita koordinasi dulu ke kementerian, menanyakan yang underpass katanya itu loh. Maunya diarahkan. seperti apa, ya? Sementara mereka nggak tahu situasi kontur yang ada di Balikpapan. Yuk kita agendakan aja, kita ke PUPR, kita tanyakan, kita sampaikan ke mereka, kita lebih butuhnya ini. Kalau mereka terlalu berdebat, kita ajak lapangan aja. Lihat lokasi di lapangan. Lebih cepat, lebih bagus. Syukur-syukur tahun depan udah bisa. Karena di EDO sudah ada Pak Edo ya? Iya. Dia sudah lengkap, secara dokumen kita udah lengkap. Dan sebenarnya kalau saya boleh kasih tambahan, Pak Rahmat Masud ini, Pak Wali Kota, ini juga udah geding juga dengan situasi itu. Karena di kecelakaan terakhir beliau juga turun ke lapangan. iya. Mereka udah, apapun ini Balikpapan, Iya. apapun terjadinya di Balikpapan. Teman-teman di Balikpapan juga yang ribet gitu ya. Kalau nggak sanggup atasi, biar gue atasi kan kira-kira gitu ya. Betul. Baik, catatan berikutnya adalah kita semua sepakat ini mengingatkan titik temu hari ini mengingatkan siapapun bahwasanya rapak selalu mengancam dan kita butuh solusi. Solusinya sudah jelas, gambarannya jelas, duitnya juga sudah disiapin. Hanya ketidaksepahaman daripada teman-teman pusat dan Pak Fadli, Pak Edo sepakat akan membawa ini dan dibantu jajar aja tentunya mendorong ini semua karena yang akan ngeluarin duit beliau nanti kalau ada insiden kan. Kita dorong dan semoga acara ini juga bisa mendorong itu semua agar ini terrealisasi. Bismillah kan kira-kira tahun depan. Oke, di penggalan tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan Pak Edo soal bagaimana kita tertib dan tidak tertib. Ini tentu juga menjadi bagian penting kita untuk mengedukasi. Pak Edo, saya mau tanya gini meskipun ini barangkali tidak pas-pas amat ketika saya tanyakan Pak Edo. Seluruh insiden Pak, tadi juga dikatakan bagaimana uji teman-teman di Jawa, screening di situ. Pak, selama ini punishment agar mencegah ini sampai ke situ nggak Pak? Atau yang dikenakan punish itu hanya sopir aja Pak? Sampai nggak ke pemilik kendaraan, pengusahanya gitu? Ya ini kan kalau kasus kecelakaan ranahnya di kepolisian kan, bukan di Dinas Perhubungan. Itu tadi yang saya bilang, kalau secara wewenang sebelum 2005 undang-undang tentang angkutan jalan itu di Disub, itu selesai itu barang. Yes. Saya bilang bisa pastikan itu. Iya, ya. Yang kemudian yang sebenarnya Mas Ibnu, kita bicara sebenarnya mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas. Kemudian di forum-forum lalu lintas kita selalu melakukan kajian. Apa sih rekayasa yang harus kita lakukan? Banyak rekayasa yang akan kita lakukan. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, tetapi informasi itu selalu kita jual. Baik di Instagram, baik di media. Sehingga banyak sekali yang akan kita publish terkait dengan keselamatan berlalu lintas bukan hanya rapak, tapi keseluruhan. Karena Balikpapan itu transportasi lalu lintasnya itu agak sedikit. Bayangin kita punya persimpangan itu di atas bukit. Contoh Wika. Hampir semuanya persimpangan kita itu di atas bukit. Rata-rata. Kalau enggak di turunan. High risk lah kira-kira gitu ya. Kanujoso. Iya. Kemudian kilometer 5,5. Yang berhentinya semua di tanjakan dan itu jarang terjadi di kota-kota lain.
Nah, sehingga kita harus punya rekayasa yang masyarakat itu harus sabar dan paham tentang lalu lintas. Oleh karena itu kami di pemerintah kota, khususnya Dinas Perhubungan itu balik nyuratin ke KKT, ke Pelindo, ke KSOP yang sifatnya menerima kendaraan itu bahwa ini jalan Balikpapan loh, ini Kalimantan, ini Balikpapan loh. Beda sama Jawa gitu. Jadi kendaraan kamu harus sehat kalau masuk harus sini. fit betul, Iya. harus prima betul gitu ya. Nah, itu jadi harus sehat betul karena ini berbeda. Kamu di sana bisa jalan dengan beban yang lebih, dengan tonase yang over, Karena flat. karena flat. Kalau di sini ya kami dan kita juga punya keterbatasan. Kita nggak punya derek di atas 10 ton. Jadi kalau dia sudah manggah, ya selesailah sudah. Makanya itu sering terjadi kemacetan. Contoh terutama di jalan-jalan MT Haryono Sarifudin Yus. Itu seringkali terjadi kemacetan karena ya itu kita nggak bisa. Tambah lagi kecelakaan kalau terjadi di kendaraan-kendaraan besar. Oke. Artinya sebenarnya potensi-potensi seperti Rapa itu banyak terjadi di titik di Balikpapan Bukan ya intinya hanya ya. di Rapak sebenarnya. Iya itulah kira-kira. Kalau Mas perhatikan turunan di Dom itu, simpang Dom Oh itu, iya betul. itu lebih curam daripada Rapa. Rapak. Cuma kendaraan besar nggak ada yang lewat situ, karena dia lewat kilometer 13. Oh, artinya sebenarnya kalau di teman-teman pelabuhan tertib juga, masuknya jam tertentu juga beres juga ya kira-kira ya? Kan tidak ada. Kalau misalnya, kalau dulu sebelum ada kilometer 13, kendaraan berat yang dari keluar KKT dan KSOP di kilometer setengah, itu kan lewatnya kan di Pelabuhan. Sarifudin Yus. Cuma karena ada jalan tol, dia terus. Sehingga dia lewat jalan tol keluarnya. Ini sebenarnya narasumbernya kurang satu ya, maksudnya dari teman-teman lalu lintas juga Lalu lintas datang juga ya ada, kan kira-kira iya. ya. Artinya ketika teman-teman perhubungan membuat rekayasa, mencoba meminimalisir risiko yang ada dengan kontur dan sebagainya, yang ngawasin harus ada, yang memastikan itu jalan harus ada, untuk bisa menindak harus ada. Lantas. Yang memberikan punishment-nya harus ada. Iya. Baik, saya akan minta ke teman-teman kepolisian, Pak Polisi, Pak Kapolda, Pak Kapolres, utamanya di teman-teman lalu lintas. Kapan-kapan kita ngobrol lah, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Perhubungan sudah begitu sibuk, tapi tidak ada aturan kalau tidak ditegakkan akan menjadi macan ompong kira-kira gitu. Ada kita karena live, maka ada beberapa insight dari audien yang langsung menanyakan dan saya pikir kalau dijawab satu-satu menjadi tidak efektif. Ini akan saya bacakan untuk menjadi bekal teman-teman narasumber untuk closing statement. Tapi sebelum itu semua saya sampaikan dari Pak Edo, Pak Fadli dan Pak Doni, ini masalahnya kompleks betul ya sebenarnya Rapa ini. Dan menurut saya solusi harus ada. Kita tidak boleh menunggu insiden terjadi untuk mendorong lagi. Tapi acara ini semoga juga bisa mendorong agar kita semua paham. Ini harus ada solusi segera dan dipercepat kalau bisa. Baik, Pak Edo, Pak Doni, dan Pak Fadli, ini ada beberapa insight yang nanti akan saya sampaikan biar ini menjadi bekal juga untuk closing statement di sesi terakhir kita di titik temu hari ini. Ada Mas Fakhi Rahman, Pak masih banyak pengemudi masuk di jalur berbahaya. Oke, kemudian ada Azari Norris, Pak mural, ini agak beda nih Pak. Pak mural di jalanan Rapa, apakah tidak mengganggu konsentrasi pengguna jalan? Otomatis pengguna jalan menoleh ke kiri. Ya berarti yang di SPBI itu kira-kira. Kemudian dari Wandi, selain itu pemisahan jalanan dirasa kurang efektif karena masih banyak pengguna jalan mengambil jalur kanan untuk alat berat. Ya betul, diakui juga oleh Pak Edo karena memang tidak ada pengawasan gitu ya. Wahyu Triyono, jika nanti ada pembangunan jalur alternatif, bagaimana penanganan kepadatan lalu lintas yang otomatis terganggu oleh pengerjaan proyek tersebut? Bagaimana nanti mengatasinya, mengingat Simpang Rapa cukup padat dan berkaca juga dengan proyek jalan lainnya. Terima kasih. Apa yang menjadi masukan, artinya juga masyarakat sebenarnya peduli Pak, kalau diingetin ya. Kalau kita ingetin terus, mereka juga peduli. Mereka ingat, makanya mereka memberikan banyak pertanyaan. Tapi apapun, acara ini tidak selesai hari ini sampai ada solusi di Rapa, dan kita akan sambung dengan narasumber-narasumber yang barangkali sama, dan kita kembangkan pada tema-tema yang akan lebih menarik tentunya. Saya urutkan aja dari Pak Edo untuk closing statement di akhir, dan ini bukan acara terakhir Pak, kita akan terus, karena mengingatkan juga, ini bagian dari mengingatkan masyarakat. Pak Edo silakan. Ya, apapun yang dibuat oleh pemerintah demi untuk keselamatan itu, apabila masyarakatnya tidak tertib dan tidak mentaati, maka kecelakaan itu tetap ada. Mungkin itu Mas Ibnu. Simple, tegas, jelas, dan itu yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Pak Arman, Iya. dari Jasa Raja. Baik Mas Ibnu. Jadi
kecelakaan itu selalu diawali oleh pelanggaran, Mas Ibnu. Pasti. Jadi kami dari Jasa Raja senantiasa dan tak henti-hentinya untuk selalu menghimbau pada masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas. Ya, karena disitulah kunci keselamatan ada di situ. Jadi apabila terpaksanya kecelakaan, jangan lupa lapor ke kepolisian karena di situ akan segera kita tindak lanjuti. Tapi jangan sampai jangan sampai berurusan dengan Jasa Raja. Iya. Itu, Pak. Mari saya tambahin kalau beliau. Silakan, Jasa Raja sudah membuat layanan yang lebih baik dan lebih cepat, tapi sebisa mungkin jangan berhubungan dengan Jasa Raja. Boleh kan seperti itu? Boleh. Yang terakhir ini yang kita harapkan juga mau karena lebih leluasa wakil rakyat ini kan gedor-gedor kemana-mana. Pak Fadli silakan. Yang tetangga rupanya. Tetangga. Yang pertama seperti yang di Pak Edo sampaikan tadi, disiplin. Kolaborasi itu bukan hanya masyarakat saja, tapi pengusahanya juga. Yang ketika tadi Pak Edo sudah bilang, permuatan. Terkadang tidak terkontrol juga. Nah, itu yang pertama, disiplin, kolaborasi juga antara masyarakat dengan pengusaha dan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon doa restu juga dari masyarakat Kota Balikpapan, khususnya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengagendakan kami bersama dengan Disub untuk berkoordinasi dengan Kementerian PPR terkait permasalahan yang mana flyover dan underpass. Nah, semoga ini kita bisa diberikan rekomendasi untuk pembuatan underpass, flyover, dan harapannya adalah Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan kalau toh provinsi tidak mau, maka Balikpapan menganggarkan dengan anggaran sendiri, dan Balikpapan DPRD-nya Kota Balikpapan khususnya kami di Komisi 3 dan Banggar akan mendukung secara penuh program pemerintah Kota Balikpapan khususnya Wali Kota yang akan menganggarkan pakai anggaran Kota Balikpapan. Mohon doa restu, kami bersama dengan Disub akan kolaborasi ke kementerian dulu. Siap. Itu aja. Luar biasa. Giliran saya sekarang, Pak. Oke, silakan. Ini tentu bukan yang terakhir karena Rapak memang selalu butuh solusi dan sampai sekarang belum ada. Rekayasa yang dilakukan juga masih belum ditaati oleh masyarakat. Kita akan kawal terus, semoga Tribun Kaltim juga bisa memberikan nilai tambah dan mengingatkan setidaknya agar apa yang diharapkan oleh masyarakat itu segera terjawab. Tidak ada lagi insiden di Rapak, tidak ada lagi santunan oleh Jasa Raja, dan kita lebih baik lagi. Kita bertemu lagi di titik temu lain tema maupun tema yang sama 1 minggu ke depan dengan tema yang berbeda ataupun sama. Terima kasih, saya Ibnu Taufik Juwaryanto. Sehat untuk saya, sehat untuk Balikpapan, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.